Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammadin Hamid yang merupakan salah satu dosen program studi S1 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. Sebagai seorang dosen, kita wajib melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada video ini, saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah metode eksperimen sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Bersama Ibu Dr. Susilawati SSC MSc, kami merupakan tim teaching pada mata kuliah metode eksperimen. Mata kuliah metode eksperimen merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Fisika yang dilaksanakan pada semester 1, yang memiliki bobot USKS dengan kode mata kuliah FIS 1103. Sebelum melakukan proses pembelajaran, tim teaching telah membuat RPS berbasis Outcome Based Education atau OB yang akan mendukung tercapainya capaian lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Dalam pembelajaran mata kuliah, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Delivery merupakan proses awal bagaimana cara menyampaikan materi dengan menarik agar mahasiswa tertarik untuk mengikuti perkuliahan dan terus termotivasi dalam pembelajaran. Interaction adalah proses guna tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah. Interaksi yang saya gunakan adalah Student Center Learning yang berpusat kepada mahasiswa agar mendukung kelas kolaboratif dan partisipatif. Assessment ialah proses penilaian mahasiswa untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam proses pembelajaran. Ada 5 indikator penilaian yang diukur, yaitu tugas 5%, kuis 10%, UTS 15%, UAS 20%, dan case method 50%. Kegiatan proses pembelajaran dapat dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi mahasiswa, saya terbuka untuk diskusi dengan mahasiswa melalui WhatsApp ataupun ketika bertemu di lingkungan kampus. Deskripsi mata kuliah metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan mata kuliah yang membahas ruang lingkup dan standar laboratorium, metode ilmiah, perawatan alat-alat laboratorium, penggunaan alat ukur sederhana, pelaksanaan eksperimen, klasifikasi ralat, penaksiran ralat sederhana, perambatan ralat, penyusunan perhitungan ralat, data secara grafik, pencocokan garis linier, metode statistik dasar, laporan hasil penelitian, dan eksperimen terhadap ide pembaharuan. Dan mata kuliah metode eksperimen ini bertujuan untuk memberikan dampak kepada mahasiswa yang memiliki kemampuan beraktivitas laboratorium yang siap kerja. Capaian pembelajaran lulusan program studi S1 Fisika yang dibebankan pada mata kuliah metode eksperimen. CPL 1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, pengembangan atau implementasi ilmu fisika, dan mampu mengkomunikasikan hasil kajian dalam ilmu fisika secara tulisan maupun lisan, serta mampu membangun jaringan dalam masyarakat. CPL kedua, mampu merancang suatu percobaan atau tinjauan teoritis dalam ilmu fisika, mampu mengidentifikasi permasalahan fisis berdasarkan hasil observasi, eksperimen, dan kajian teori, mampu menerapkannya dalam teknologi dan mengkomunikasikannya ke masyarakat sesuai kaidah ilmiah. CPL yang ketiga, mampu merumuskan gejala dan masalah fisis melalui analisis berdasarkan hasil observasi dan eksperimen. Selanjutnya, berikut merupakan proses pembelajaran yang saya laksanakan pada perambatan ralat. Selamat siang. Lah ya, aman ya kita kuliah jam 12 siang ini ya. Yang betul. Udah makan siang? Sudah. Jadi lebih semangat ya? Iya. Oke, sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit semangat ya. Nah, pada hari ini kita masuk mata kuliah itu metode eksperimen ya. Benar ya? Ya. Sebelumnya kan pada pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu diampu oleh Bu Susi ya, benar ya? Ya, di hari ini saya juga bakal menegaskan apa capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah metode eksperimen pada hari ini. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan standar laboratorium, metode ilmiah, dan perawatan serta penggunaan alat ukur sederhana untuk eksperimen. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan teknik
klasifikasi ralat, penaksiran ralat, perambatan ralat, dan pencocokan garis linier pada grafik. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis metode statistik dasar dan ide pembaharuan pada hasil eksperimen. Dan sub CPMK pada pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu menerapkan perambatan ralat. Ralat dalam fungsi, misalnya sudut dalamnya jika Y itu sin theta dan data untuk theta menurut eksperimental adalah theta dengan 60,0 Nah, yang dimaksud dengan plus minus ini apa? Kurang lebih. Nah, kalau seandainya di sini ada datanya 0,5 derajat, berarti range datanya ini ada kisaran sekitar atau ada kisarannya berapa ya? Oke, berarti dia adalah 0,5 derajat dari 60. Itu dikurang kan, kemudian 60 dari 0,5 itu ditambahkan, jadi bisa jadi nilainya adalah di antara dari 60 plus 0,5 atau 60 dikurang 0,5 derajat. Kemudian kita lanjut kita lanjutnya dalam soal kalkulus fungsi trigonometri. Ingatlah sudut harus memakai satuan radian. Nah, jadi apa? Jadi sin theta-nya sama dengan 60 per 180 dikali V sama dengan apa? V per 3. Satuannya jangan lupa apa? Radian. Oke. Setelah kita dapat V per 3 radian tadi, dan kita bakal lanjut menjadi apa? Do theta-nya. Do theta-nya berarti apa? 0,5 dikali V per 180 sama dengan 0,0873 radian. Kemudian untuk nilai untungnya udah dihitung ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya sin theta dari sin 60 derajat. Jadi nilainya adalah 0,0044. Kemudian apa? Untuk kita bisa mengevaluasikan dari do Y-nya tadi, ini do Y dengan metode langsung. Dengan metode langsung gimana? Langsung aja tadi. Di sini adalah 0,866-nya tadi plus minus 0,004-nya tadi. Ya. Kemudian fungsi Y sama dengan X merupakan suatu situasi yang sering dijumpai. Maka secara umum apa? Secara umum ralat relatif pada X pangkat N sama dengan N dikali ralat relatif pada X. Seperti itu untuk perhitungannya, dan gimana caranya juga untuk rumus-rumus yang lainnya. Contoh yang lebih mudah misalnya V sama dengan I kali 2V tambah V kali 2 dibagi. Oke, kemudian bagaimana caranya untuk dibagi V dengan I kali V untuk memperoleh bentuk-bentuk ralat relatif V. Ya. Kalau seperti ini ingat aja bagaimana rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau paralel kita pakai paralelnya di bawah, kemudian kalau untuk serinya langsung ditambah. Jadi perhitungan perkalian dan pembagian juga berlaku pada rangkaian dari diskripsi. Nah, kemudian ada juga misalnya kita kasih contoh soalnya adalah do I per I sebenarnya 0,01. Kemudian do P per P-nya sebenarnya 0,02. Sehingga apa? Sehingga do P per P sebenarnya 0,01 tambah 0,0, yaitu 0,03. Ya. Kemudian untuk operasi pembagian seperti yang sudah kalian pelajari di kalkulus itu atau matematika dasar, bisa do R per R dengan do I per I dikurang do I per I, dan bisa terusnya seperti itu. Tapi gimana caranya kalau untuk plus minus ini, Pak? Plus minus ini range-nya gimana? Maka dapat boleh dibuat sebagai alat relatif. Ya, seperti yang ada di sebelumnya. Misalnya kayak plus minus yang tadi di awal ada plus minus 0,2, itu boleh ditambah dulu, kemudian dikurangi. Itu apa? Untuk menghitung ralat relatifnya. Ya. Kemudian ralat relatif totalnya merupakan apa? Jumlah ralat dikurangi dengan ralat relatif. Ya. Kita sudah dapat beberapa poin dari ralat relatif totalnya gimana, ralat maksimumnya gimana. Ya. Kemudian selanjutnya ralat maksimum itu dapat dihitung setelah ralat relatif diketahui. Kenapa bisa ralat relatif dulu diketahui? Karena ada plus minusnya tadi, Pak. Seperti itu. Nah, seperti contohnya juga ada. Dan contoh lima yang tadi relatif pada R sama dengan 0,30, dan nilai R-nya apa? Nilai R-nya adalah 10,0 dibagi 4 atau 2,5 ohm. Ya. Kemudian sehingga ralat maksimumnya apa? 0,03 dikali 2,5. Hasilnya adalah 0,075 ohm. Ya. Kenapa? Karena kami biar tahu, Pak, buat range waktu ketika rambut kami panjang kami harus pangkas. Ya kan? Sejauh ini kalau Aditya misalnya pangkas dalam berapa lama? 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali? Sebulan sekali. Berarti kan waktunya kan ada ketetapan. Dia pun nggak tahu sebenarnya karena ini menjadi sebuah habituasinya, kebiasaan.
seperti kita juga menggunting kuku atau merapikan kuku kita, ya kan? Atau ada yang saya nggak potong-potong Mbak, dari saya kecil sampai sekarang kuku saya panjang terus, ada? Nggak ada ya. Nah seperti itu juga, pasti kita punya waktu. Kebetulan kalau saya itu di hari Jumat, jadi kuku saya itu tetap rutin di hari Jumat tetap potong. Seperti itu juga rambut kalian yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan mungkin kalau udah potong kami bisa sambung, ya kan? Seperti juga boleh. Sama timurnya seperti itu ya. Oke. Kemudian yang kedua apa lagi? Kalau dalam segi perawatan alat ada aplikasinya, ada kimia. Pak, kita fisika Pak. Kenapa kita bahas ke kimia? Kita juga ada sangkut paut terhadap kimia. Kenapa? Karena fisika ini udah mempelajari semuanya. Ke biologi ada, ke matematika ada, ke kimia ada, pasti seperti itu. Ya guys, makanya kalian udah praktikum kimia. Nah kalau di sini apa analisisnya? Perawatan alat itu untuk menghitung ketidakpastian dari presentasi zat dalam prototipe yang bakal kita buat. Misalnya kita riset untuk melakukan sebuah obat, ya kan? Karena untuk yang paling bergensi itu cuma 3 ya, dari segi lomba atau adanya kompetisi mahasiswa. Yang pertama ada yang namanya PKM, kemudian ada yang PP Formawa, yang ketiga ada P2EB. Nah, oleh sebab itu kita dikatakan yang aktif dan berkontribusi itu dalam segi apa? Segi kompetisi. Makanya apa? Kita harus terhadap mahasiswa yang prodi juga bisa coba gitu. Misalnya dalam segi fisikanya seperti apa, tapi mereka lebih mengerti terhadap dari segi perhitungan desain produknya atau pembuatan prototipenya, atau kepada misalnya yang dari kimianya mereka bisa pastikan adanya K3-nya. K3-nya gimana sih dalam pekerjaan itu apa? Hukum Bob, oke hukum Bob. Praktikum dari hukum Bob, kesalahan apa yang terjadi ketika kakak lapor praktikum? Apa yang terjadi di sini? Mungkin alatnya Alatnya yang salah ya tadi ya. Kenapa alatnya salah? Karena wanita nggak pernah salah Pak. Ya, oke. Jadi kalau data kami salah ya tetap aja Pak. Alatnya salah karena kami wanita gitu. Bisa dapat kesimpulan gitu atau gimana ya sebenarnya? Di dalam PP dari hukum-hukumnya. Tapi itu apa lagi Kak? ya, prosesnya sebagian udah ada yang kurang ini Pak. Kurang ini itu apa? Kurang bagus ya. Oke. Tertarik kepada listrikan bisa ke teknik elektro. Ya kan? Misalnya kalau tertarik kepada bahan yang absorben tadi bisa ke teknik kimia. Misalnya kalau tertarik kepada energi juga bisa kepada teknik fisika. Tapi sekarang terkenal juga namanya adalah AI atau kecerdasan buatan. Ya, artificial intelligence. Kita sering sekali menggunakannya sekarang. Siapa sih yang pakai AI sekarang? Ya kan? Kadang juga kalian buat bagaimana caranya untuk bisa tidur malam gitu. Kadang ada yang susah tidur, dia buat gimana caranya. Ya kan? AI. Sebenarnya kalau buat AI ini udah diproses dari awal. Contoh simpelnya nggak misalnya kita bisa memperoleh dari segi viskositas tadi Pak. Atau harus buat rumusnya dulu Pak. Yang kalau masih ingat adanya 2/9 N eta F 3 itu gimana caranya itu perhitungan tadi sudah dimasukin dulu. Ya, jadi si orang-orang ini udah tahu gimana caranya formulanya udah ada. Kemudian tinggal masukin aja datanya. Waktunya menitnya ternyata sekian menit, waktunya sekian, maka bisa terperoleh. Bukan yang langsung ini ada AI-nya Pak, kita harus masukin ke mesin learning-nya juga. Dia harus diproseskan dulu semuanya, rumus-rumusnya. Kalau ada belajar pemrograman, maka baru bisa dimasukin nilai-nilainya. Ya kan, seperti itu. Bukan yang udah terlalu mudah. Sebenarnya ini juga pekerjaan yang terlalu lama dipersiapin, kemudian baru terima hasilnya sekarang. Ada juga kan yang nggak ada di AI, contohnya apa? Kira-kira kita nggak bisa membuat dia membantu kita. Atau kira-kira? Apa? Gimana? Oke, kita bahas aja. Kemudian apa lagi kira-kira? Berarti itu kan masih ada segi kepemimpinan itu dari kita, dari kayaknya. Kemudian apa lagi? Terbaru ya. Coba kalian lihat misalnya nih fisika dasar mengenai misal komunitas. Kalian tanya di tahun 2020 pasti dia nggak menemukan referensinya. Bisa jadi kalau kalian minta referensinya dia bakal bilang katanya kami nggak ada data terhadap referensi. Kenapa? Karena kita bisa buka Google sendiri.
Atau kita cek jurnal dari Elsevier ya, dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau data-data suplemen 2020 masih ada. Jadi jangan pernah mengatakan bahwasanya kita itu yang paling paling nggak bisa tanpa atau gadget. Coba sekali tanpa gadget itu ya. Pernah dicoba? Ya kalau gadgetnya cuma untuk komunikasi sama teman aja, tapi nggak untuk yang kayaknya Pak aku mau tidur harus scroll TikTok dulu. Dengan scroll TikTok itu sebenarnya makin lama untuk bisa tidur ya. Ya kan? Kemudian misalnya ada pekerjaan yang gua tanpa sadar waktunya itu udah lewat. Asik main handphone sendiri ternyata udah lewat, asik main game sendiri. Ya kan? Nah kalau dari kurs saya yang sering saya bicarakan kepada mahasiswa saya itu apa? Setiap insan yang dermawan bekerja dan belajar itu adalah ibadah. Jadi ketika kalian belajar itu bukan ibadah, jangan pernah takut untuk melakukan belajar, ya kan? Karena saya sudah mensurvei beberapa mahasiswa, dia ketika men-scroll TikTok atau Instagram atau media sosial yang mengenai edukasi atau pendidikan, dia itu paling cepat skipnya. Ya kan? Ketika mengenai edukasi, ini mengenai laser gimana terobosan baru, kalian langsung skip. Tapi kalau yang viral-viral, ini kayaknya viral nih, habis ditungguin. Bisa jadi kan nontonnya 5 sampai 10 kali. Tontonin aja terus yang viral tadi. Sementara kan harusnya ke edukasi. Coba cek, ada nggak subscriber yang mengenai edukasi lebih banyak, viewsnya juga lebih banyak? Ada nggak ya? Ada kan? Karena kita apa? Karena kita lebih sukanya untuk hal-hal yang viral. Oke, untuk belajar juga yang udah. Jadi aku kayaknya nggak bisa nonton lagi. Langsung finish dia. Aku kayaknya nggak bisa hitung ininya. Kayaknya untuk menghitung zat-zat yang ada di campuran tadi percobaan keseimbangan ini kita tuh nggak paham karena aku fisika seperti itu. Ya. Kalau kata-kata orang nggak jalanannya nih ya. Kita belajar aja apa yang memang benar kita peroleh itu bisa kita dapatkan. Nah kalau memang udah belajar ada kesulitan ditanya sama teman kita. Kalau kira-kira segan sama dosennya langsung sama teman-teman ya. Tapi kalau memang mau langsung sama dosen juga ada masalah. Dan tipikal yang WhatsApp saya kalau memang saya online ketika ada chat masuk dari mahasiswa saya respon. Jadi jangan pernah takut. Dan nggak perlu yang masuk formal kali. Itu kan sebenarnya template ya. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak, siang Pak, nama saya Ari, tidak ada dari seterusnya namanya. Pertanyaannya sebenarnya cuma mau dibawa. Ada juga yang salah ketik tidak terkirim Pak, gitu kan. Bisa diedit. Oke. Bisa nih, untuk bapak untuk belum belajar. Paling bisa dicek dari blog di perusahaan Indonesia ini. Seperti itu. Di sana aja. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya ini kayak beda pak dosen sama mahasiswa enggak. Kita memang benar-benar kolega yang saling kontribusi. Jadi kalian ada ingin membuat sebuah keterbaruan kita memfasilitasi itu wadahnya. Jangan pernah berpikir kayaknya sama bapak itu kita cuma pengen kasih nilai A udah titik. Sama-sama manusianya yang memang benar-benar harus berkooperatif. Apalagi sama-sama mahasiswa fisika dan bukan fisika. Saran saya tadi ada perlombaan atau ada lomba atau kompetisi kalian harus ikut. Saran saya. Pak deadline-nya 2 hari lagi, deadline-nya 3 hari lagi. Nah itulah dia sebagai tantangannya. Kalau ada tantangan gimana kita mau berkembang? Ya kan? Yang kalian lihat ini saya sekarang jadi dosen, tapi kalian nggak tahu proses saya jadi dosen seperti apa. Apakah saya belajar untuk terus-terusan? Apakah saya memang benar-benar harus ada pengorbanan dan perjuangan? Tidak tahu. Cuma tahunya kan apa itu dosen fisika. Ya kalian juga seperti ini sekarang. Ya, oke. Kemudian karena kita semua coba harus jadi insan yang udah normal, jadi nggak perlu kulit terhadap ilmu. Ya, jangan karena saya bilang dermawan kalian semua mau ngasih. Ya dia nggak ada jam apa kasih jam dia juga kerja kan. Ya kan, dermawan itu ada caranya saling membagi ketika ada yang memang benar membutuhkan. Ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Silakan, ada yang diskusikan mengenai topik hari ini tentang PKM tadi. Itu kan kreativitas mahasiswa ya Pak? salah program prioritas mahasiswa. Oh iya. Itu untuk masuk itu bagaimana ya Pak? Untuk mengikuti PKM itu? Boleh dibuka di Simbel Mawa. Coba dibuka Simbel Mawa, nih saya bantu ya. Saya bantu buka Simbel Mawa. Untuk gimana proses kedepannya apa aja sih Pak di PKM tadi?
Nah di PKM ini banyak skemanya. Ya ada berapa skemanya Pak? Skemanya ada 10 kurang lebih. Oke. Nah di sini ada penerimaan proposal PKM 2024. Kita udah laksanain PIMNAS kemarin, dan PIMNAS itu dilaksanakan di mana? Di Universitas Erlangga. Dan alhamdulillahnya USU mendapatkan 7 penganugerahan pada saat proses tersebut. Kita ada 11 tim yang masuk ke PIMNAS ya. Yang penting syarat pertamanya apa? Mahasiswa yang terdaftar di PD Dikti, Pusat Panggalan Dikti. Ya, pasti kalian udah terdaftar ya sebagai mahasiswa. Kemudian apa lagi? Berikutnya ada skema-skemanya. Ada 10 skema. Ya, yang pertama ada skema RE, ada riset eksakta. Riset eksakta ini apa? Keterbaruan terhadap eksak. Pak, kalau seandainya keterbaruan semuanya sulit Pak, kita kembangin, boleh, nggak ada masalah. Nah, karena kita orang sains, kita bakal ke riset eksakta. Kemudian kalau untuk yang RSI ini apa? Riset sosial humaniora. Kemudian PM-nya apa? Pengabdian masyarakat. Kemudian yang PI apa? Penerapan iptek. Kemudian yang KC Karsa Cipta. Kemudian yang KI adalah karya inovatif. Kemudian yang K adalah kewirausahaan. Yang kemudian VGK adalah video gagasan konstruktif. Kemudian AI-nya adalah artikel ilmiah, bukan artificial intelligence. Kemudian yang berikutnya adalah GFT, gagasan futuristik. Jadi ada beberapa skema ini yang bisa kalian ikutkan. Fisika kemana aja bisa Pak? Ke semuanya juga bisa. VGK juga bisa. Ke GFT juga bisa, ke AI juga bisa. Tapi AI ini adalah kalian udah pernah riset dan di sini bakal dituangkan. Itu kalau untuk AI. Nah semuanya ini udah ada jelas, bisa kalian download. Gimana caranya? Harus udah punya yang pertama tim, minimal 2-3 orang. Kemudian udah ada idenya. Idenya apa sih? Kalau seandainya kita hanya berpikir aja, idenya memang susah. Terus gimana Pak caranya? Caranya adalah cek apa aja yang pernah menang di PIMNAS ini. Kalian lihat, ya kan? Kalau fisika biasanya riset eksaktanya apa? Riset eksaktanya itu mengenai energi, pembaruannya apa aja yang diperoleh. Kemudian kalau untuk KC-nya apa? Karsa Ciptanya. Karsa Ciptanya adalah prototipe yang berfungsi terhadap sekarang, kekinian. Misalnya kepada disabilitas, untuk yang tunanetra dan seterusnya. Kemudian konsepnya gimana? Yang di awal adalah RE dulu, dapetin. Ketika udah dapat RE, riset eksaktanya, misalnya kalian peroleh bahwasannya, misal kalian buat beton polimer ya. Beton polimer tadi memang benar-benar ada indikasi yang melebihi dari konvensionalnya, seperti itu. Ya, berarti bisa kepada Karsa Cipta. Kalian buat lagi beton polimernya memang benar-benar lebih bagus. Tadi kan hanya pengujian eksak, ya kan? Karsa Ciptanya kalian buat sebagai modelnya gimana caranya. Kemudian ketika sudah oke, dilakukan lanjutnya kepada karya inovatif ke KI. KI-nya bisa kepada hasil-hasil yang udah kalian peroleh. Kita bakal bersaing di dalamnya dengan perguruan tinggi yang lain. Oke, ada lagi juga yang lain? Nggak ada masalah. Ada masalah. Yang penting anggota aktif, kemudian punya kolaborasi teman, kemudian idenya dapat, kemudian yang terpenting adalah dapat dosen pembimbingnya siapa. Itu hasil puncaknya ke PIMNAS. Oke, jelas. Oke, PKM kita ikutin dari seleksi internal. Seusul dulu dari seleksi, lolos seleksi. Kalian tidak tadi di semua tadi. Dan kemudian kalian ikut kepada semuanya tadi. Lolos pendanaan kalian kan kalau buat proposal berapa dana yang dibutuhkan tadi kalian buat pelaksanaannya. Ketika kalian lolos pendanaan, kalian bisa rekomendasi karena mata kuliahnya itu sebanyak 3 SKS. Ya, lolos pendanaan. Kemudian lolos ke PIMNAS lagi dapat bisa rekomendasi sebanyak 8 SKS. Kemudian ketika kalian mendapatkan penganugerahan di acara PIMNAS, kalian bisa dapat rewardnya lagi. Nanti bakal ada tambahan 3 SKS atau dapat reward dari Universitas Madura. Kalau kita yang kemarin itu ada mendapatkan 2 medali emas, dan itu dari Paselkop dan dari FED. Kalau dari FIPA-nya yang mendapatkan medali itu dari program studi.
benefitnya banyak, bisa kondisi terhadap kuliah. Jadi jangan pernah berpikir kayaknya kalau saya ikut PKN, UTS saya terbengkalai, UI saya terbengkalai, mata kuliah saya terbengkalai, enggak. Kita bakal memberikan dispensasi. Ingat, kita udah pakai kurikulum mereka belajar kampus mereka, dan juga ada hal yang memang benar-benar harus ya ketat atau pas. Tapi kita bisa fleksibel. Ya, kalau kita mulai fleksibel, kita bisa ikuti dari isi umum tadi. Ya, kalau tadi modul selektivitas. Kapan dia bisa menentukan, kapan dia bisa merapat. Seperti itu. Ya. Oke, lagi tadi ada kesempatan ya. Oke. Asal sedikit yang agak rapi dari ya. Ada beda kalau satu timpal, kamunya rapi gitu kan. Atau kalau siap punya dekanya sedikit. Ada lagi beda apa? Lepas ya, oke. Ada lagi nih kan? Ada? Tadi saya kalau bilang Bimnas ini seperti kita harus kemarin kan, kalian ada ikut latihan, ya ada di pembukaannya itu udah kayak buat kita feeling. Kenapa? Karena di situ semua universitas sudah bertarung. Ya, yang lulus di Jawa sampai di Sumatera. Harapan kita kan ketika kali ini bakal ke Sumatera, tempatnya Sumatera Utara itu di ya. Gimana caranya? Ya caranya itu adalah kepada kalian semuanya aktif, kita bisa berinteraksi. Karena kalau cuma pengen masuk Bimnas, tapi nggak ada aksinya. Makanya harus ada tulisnya. Tulisnya apa? Kerjakan apa yang tulis dan kerjakan apa yang ditulis. Tulisannya kok pengen kerjain. Jadi kerjakan apa yang ditulis. Kayak ada targetnya apa sih? Ya targetnya apa? Tercapai nggak? Kalau tercapai apa yang harus diperbaiki? Ada lagi kira-kira? Ada? Lagi kira-kira? Pas. Oke, kayaknya lebih tertarik kepada kompetisi ya. Karena beberapa tahun dia diperhitungkan hal yang memang bisa dipelajari. Oke, intinya pada pertemuan ini adalah kita belajar bahwasanya segala sesuatu perhitungan dari fisika itu ada ketidakpastian. Maka kita harus mempelajari apa itu aja ketidakpastian, ya kan? Kalau kalian memang benar-benar ingin mengikuti kompetisinya, saran dari saya apapun mata kuliah yang kalian pelajari itu bisa merupakan terhadap kepada kompetisinya. Ya kan? Kalau di sini kita belajar keperawatan adanya ketidakpastian pada pengukuran atau kesalahan pada pengukuran itu dilibatkan juga. Misalnya udah belajar kepada fisika dasar ya, kepada elektronika dasar ya, kepada pemrograman dasar ya, bisa dimasukin judulnya apa sih sebenarnya ini. Ya kan? Yang pastinya apa? Kalau kita mendapatkan sebuah ide, kita butuh judul ya pasti ya. Ya, intinya judul itu ada sebuah fokusnya. Fokusnya untuk apa? Atau aplikasi ke apa? Kemudian lokusnya itu apa? Keterangannya bakal dibuat di mana sih? Ya, misalnya kita bakal membuat sebuah foto katalitik yang menggunakan water splitting memakai ring sebagai oxide. Itu untuk apa? Nama komposit pada polutan organik sama seperti itu. Ya, jadi tahu ada fokusnya itu, fokusnya apa? Ya. Mulai pelan-pelan lah, agak ditinggal-tinggalin yang bangku-bangku mesin materi. Di sini sebenarnya lebih bergengsi. Kenapa? Karena kalian bakal membawa Universitas Sumatera kepada kompetisi yang bukan kompetisi yang harus bertandingnya secara fisik, enggak, tapi secara nilai prestasi. Oke, tugas dapat diakses pada analis kita yaitu e-learning musuh dan mohon dikerjakan, dikumpulkan paling telat yaitu 1 jam sebelum pertemuan minggu depan. Cukup sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pada mata kuliah metode eksperimen sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Proses pembelajaran masih jauh dalam kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat menerima kritik dan saran agar pembelajaran dapat menjadi lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya.